Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel Smart Movie Girls, Smart Movie for Smart People. Oke, di video kali ini aku akan mereview sebuah drama Thailand yang berjudul Girl from Nowhere, sekaligus di dalam 2 season, season 1 dan season 2. Drama Thailand ini bagus guys. Konsep ceritanya unik dan sangat fresh. Yang menarik di sini ialah plot cerita dari drama ini sangat shocking. Ya, boleh dibilang cukup kontroversial dan sensitif ya guys. Tapi gak apa-apa, menurut aku ini malah bagus. Karena sudah cukup lama kita cuma disuguhi dengan drama-drama yang tema dan konsepnya sudah basi semua. Dan boleh dikata sudah sangat membosankan. Yang mana plot ceritanya cuma diulang-ulang dan hanya sekedar gonta-ganti pemain belakang. Jadi kehadiran drama Girl from Nowhere ini merupakan sebuah penyegaran akan kehausan kita akan drama-drama yang bagus dan berkualitas. Nah, seperti apa dramanya? Tonton saja video ini sampai selesai ya guys. Drama ini memiliki total 21 episode. Season 1 terdiri dari 13 episode dan season 2 terdiri dari 8 episode. Dengan durasi per episode sekitar 45 menit. Cukup pendek sih, jadi enak nontonnya, cepat selesai. Itu enaknya kalau nonton drama Thailand atau Jepang. Filmnya cepat selesai. Nggak seperti kalau kita nonton drama China yang bisa sampai puluhan episode per satu drama. Yang season 1 tayang pada tahun 2018 dan yang season 2 tayang pada tahun 2021. Memang bukan drama baru, tapi drama ini sampai sekarang masih banyak yang nonton karena konsep ceritanya yang unik dan fresh. Bahkan aku dengar proyek season 3-nya sendiri saat ini masih dalam tahap pengembangan dan rencananya akan dilanjutkan produksinya. Jarang loh sebuah drama Thailand sampai dibuat sampai 3 season sekaligus. Jadi dari sini saja sudah bisa kita simpulkan bahwa drama Girl from Nowhere ini merupakan sebuah drama yang sukses dan digemari penonton. Lalu Girl from Nowhere ini bercerita tentang apa? Kisah di dalam drama ini ada banyak guys. Satu episode menceritakan satu kisah. Biasanya satu cerita tamat di dalam satu episode. Jadi kalau drama ini memiliki sebanyak 21 episode, itu berarti total ada sekitar kurang lebih 20 kisah di dalamnya. Masing-masing kisah itu saling berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Tapi tokoh utamanya cuma satu dan dia ini selalu tampil di setiap episode. Drama ini mengangkat tema tentang hukum karma, pembalasan dan penghakiman terhadap dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Menariknya di sini ialah semua kejahatan ini berlangsung di dalam lembaga pendidikan yang kita beri nama sebagai sekolah. Dan kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang di dalam sekolah itu sendiri, yaitu murid-murid, guru-guru, bahkan kepala sekolahnya. Kisah tentang peristiwa kriminal atau kejahatan yang dilakukan di dalam sekolah oleh oknum-oknum murid, guru, dan kepala sekolah sebenarnya termasuk kisah yang cukup kontroversial dan sensitif ya teman-teman. Karena lembaga pendidikan yang notabene merupakan tempat edukasi malah dijadikan sebagai latar belakang cerita kriminal dan individu-individu yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang yang seharusnya bisa diharapkan untuk menjadi panutan, tapi di sini malah digambarkan sebagai para pelaku kejahatan. Dan di dalam 21 episode ini menggambarkan peristiwa kejahatan yang dilakukan secara beruntun dan berkesinambungan. Lalu apa saja tindakan kriminal dan aksi kejahatan yang dilakukan oleh para oknum pelajar dan oknum guru tersebut? Banyak, ada bermacam-macam. Ada penipuan, penindasan atau pembulian, penyalahgunaan wewenang, penyebaran fitnah, intimidasi, manipulasi, narkoba, perselingkuhan, korupsi, kasus ruda paksa,
aborsi, sampai dengan aksi pembunuhan. Semua peristiwa ini berlangsung di dalam sekolah, dan herannya sepertinya semua kasus kejahatan ini tidak terjangkau oleh hukum. Kok bisa ya? Iya, karena para korbannya yang dalam hal ini merupakan para murid juga, itu memilih untuk tetap diam, tutup mulut dan tidak berani untuk melaporkan peristiwa yang mereka alami. Mereka ini takut untuk melaporkan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib, karena mereka diancam oleh para pelaku. Dan apakah mungkin para penegak hukum di dalam kisah ini diceritakan sudah begitu tumpulnya dan tidak berfungsi lagi, sehingga tidak bisa menegakkan lagi kebenaran dan keadilan bagi para korban kejahatan di dalam sekolah? Mungkin, bisa jadi. Itu sebabnya para korban tidak berani melaporkan kasus kejahatan yang menimpa diri mereka. Lalu bagaimana dong? Apakah kejahatan di dalam sekolah ini akan terus berlangsung tanpa adanya tindakan hukum yang menjerat diri para pelakunya? Sepertinya iya. Andai kata saja tidak ada Nano, si girl from nowhere atau si gadis dari antah berantah di dalam cerita ini. Siapa itu Nano? Nano itu adalah si gadis dari antah berantah. Tidak ada yang tahu siapa itu Nano. Nano ini bisa muncul mendadak di semua sekolah. Nano ini adalah seorang gadis remaja. Usianya sekitar usia anak SMU. Ia muncul di sekolah sebagai seorang siswi baru yang merupakan murid pindahan. Nano ini munculnya mendadak dan perginya juga mendadak. Nano ini selalu muncul di dalam sekolah, di mana di dalam sekolah tersebut sedang terjadi aksi kejahatan. Tiada yang tahu identitas sesungguhnya dari gadis yang bernama Nano ini. Gak ada yang tahu dia itu tinggal di mana dan siapa dia itu. Kemunculannya selalu misterius dan di sepanjang film juga tidak pernah diungkapkan dengan jelas asal-usul dari Nano ini. Nano ini tingkah lakunya wajar seperti layaknya murid-murid SMU lainnya. Ia bersekolah seperti biasa, bergaul dan berinteraksi seperti biasa. Tidak ada hal yang abnormal dari penampilan Nano ini. Tapi Nano ini tahu semua apa yang terjadi di dalam sekolahnya dan apa yang terjadi pada semua murid di dalam sekolahnya. Gadis ini bahkan mengetahui apa jalan pikiran dan apa yang dirasakan di dalam hati teman-teman sekolahnya. Rupanya Nano ini hanya sekedar pura-pura belajar saja di sekolah. Tujuan Nano sebenarnya di sekolah adalah ingin membongkar aksi kejahatan yang terjadi di dalam sekolah tersebut. Nano ini bukanlah seorang polisi atau detektif. Bukan. Dia hanyalah seorang gadis SMU. Begitu Nano muncul di sekolah itu, berbagai kasus kejahatan yang terjadi di dalam sekolah tersebut pun lantas muncul di atas permukaan. Dibongkar oleh Nano. Nano melucuti kedok oknum guru yang adalah serigala berbulu domba. Nano membongkar kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum siswa. Nano mengungkapkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh oknum siswa. Nano menyelamatkan para korban buli. Nano menghentikan aksi pembunuhan dan tindakan kejahatan lainnya yang berlangsung di sekolah. Bagaimana cara Nano mengungkapkan berbagai peristiwa kejahatan tersebut? Kadang-kadang Nano bermain sandiwara di depan para pelaku. Kadang-kadang Nano berpura-pura menjadi sekutu mereka. Kadang-kadang Nano berpura-pura menjadi korban juga. Bahkan sampai beberapa kali, Nano membiarkan dirinya diruda paksa oleh oknum guru dan oknum siswa. Tapi kemudian di akhir cerita ia bisa berbalik membongkar kejahatan mereka. Aneh juga kan? Masa Nano membiarkan dirinya diruda paksa oleh si pelaku? Iya betul. Shocking kan? Tapi si Nano ini kelihatannya tenang-tenang aja, biasa-biasa aja gitu. Bahkan Nano terkesan sangat menikmati permainannya ini. Jangan kaget teman-teman, karena sebenarnya si Nano ini bukanlah manusia. Oh gitu ya? Iyalah, kalau dia manusia beneran, mana mungkin ia mau membiarkan dirinya diruda paksa. Nano itu bukanlah manusia, melainkan adalah iblis. Ada yang bilang bahwa Nano itu adalah penjelmaan dari malaikat, tapi aku nggak setuju. Nano itu bukanlah malaikat.
Dari caranya berbicara, bersikap, dan tingkah lakunya, gadis ini lebih pantas disebut dengan iblis. Coba kalian tonton dengan seksama aksi-aksi Nano di dalam drama ini. Apakah Nano ada sekalipun bertingkah laku seperti malaikat yang agung dan welas asih? Gak pernah kan? Sebaliknya, Nano ini melancarkan aksinya dengan berbagai cara yang tidak terpuji. Misalnya, ia melontarkan rayuan, bujukan, provokasi, iming-iming, bahkan intimidasi, sehingga para pelaku kejahatan merasa terbuai, merasa didukung, dan akhirnya percaya padanya dan menganggapnya sebagai sekutu. Sehingga mereka gampang terkecoh dan akhirnya aksi kejahatan mereka pun berhasil terbongkar. Alasan kedua, kenapa aku menganggap Nano itu adalah penjelmaan dari iblis, adalah karena Nano itu tidak bisa mati-mati. Beberapa kali Nano dibunuh oleh para pelaku kejahatan, tapi Nano malah muncul kembali dalam keadaan hidup yang akhirnya membuat orang-orang jahat ini bergidik melihat Nano. Iblis itu tidak pernah mati. Dia akan terus hidup dan hidup mencari korbannya di dalam dunia. Cuma Nano ini bedanya, dia bukan mencari korban yang terjolimi di dunia, melainkan mencari korban, yaitu para pelaku kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Nano adalah bisa dikatakan sebagai sebuah aksi penghakiman. Nano ini sedang menjatuhkan hukum karma kepada para pelaku kejahatan. Karena aksi kejahatan ini berlangsung di banyak sekolah, Nano pun bereinkarnasi menjadi seorang siswi di sekolah. Tindakan Nano yang menjatuhkan hukum karma inilah merupakan momen yang paling menarik dan seru dari drama ini. Ada rasa lega bahwa kebenaran dan keadilan akhirnya bisa ditegakkan kembali walaupun penghakiman ini terkesan main hakim sendiri. Tapi ya, bagaimana lagi? Karena kalau harus menunggu tindakan dari aparat hukum, berapa lama lagi kita harus menunggu? Belum lagi harus mencari bukti yang belum tentu gampang diperoleh. Belum lagi jika terjadi penyelewengan di dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, aksi yang dilakukan oleh Nano ini dirasa jauh lebih manusiawi dan efektif. Akan tetapi, di dalam drama ini, Nano ini tidak selalu membiarkan para pelaku kejahatan ditangkap oleh polisi. Kadang Nano membuat para pelakunya dipenjara, tapi ada kalanya ia melepaskan mereka dan hanya membuat shock terapi untuk para pelaku. Nano tidak pernah membunuh para pelaku kejahatan. Gadis ini menjatuhkan hukum karma atas semua kejahatan yang dilakukan, tapi tidak sekalipun ia mencabut nyawa dari para penjahat. Kebanyakan ia hanya membuat mereka jera. Itu sudah cukup. Nah, di sini bisa terjadi perdebatan. Kalau semisalnya Nano itu adalah penjelmaan dari iblis, kenapa ia tidak mencabut saja nyawa mereka? Malah sebaliknya, Nano memberikan second chance kepada para pelaku kejahatan. Kesimpulannya, aku serahkan kepada kalian masing-masing sebagai pemirsa. Apakah Nano ini malaikat atau iblis? Di dalam season 2, kreator drama ini mendadak memunculkan sebuah karakter baru untuk mendampingi Nano. Karakter baru ini juga merupakan seorang gadis SMU yang sebaya dengan Nano, bernama Yuri. Yuri ini juga adalah seorang girl from nowhere atau sang gadis dari anta berantah. Yuri ini sama seperti Nano, tapi Yuri ini justru lebih menyerupai Algojo atau malaikat El Maut yang senang mencabut nyawa orang. Kalau Nano tidak pernah membunuh siapa-siapa, nah kebalikannya si Yuri ini selalu membunuh para pelaku kejahatan. Yuri ini selalu berdiri berseberangan dengan Nano. Yuri tidak setuju Nano selalu mengampuni. Oleh sebab itu, setiap pelaku yang dibongkar kejahatannya oleh Nano selalu dihabisi nyawanya oleh Yuri. Yuri ini sepertinya ingin menunjukkan kepada Nano, beginilah caranya yang paling baik di dalam menangani penjahat. Tapi Nano tidak pernah meladeni sikap Yuri ini. Nano tetap bertindak sesuai dengan prinsipnya, tapi ia tidak pernah menentang perbuatan Yuri. Tapi kelihatannya lama-kelamaan Yuri malah semakin berani menentang tindakan Nano dan beberapa kali ia berusaha untuk menjegal Nano. Kelihatannya karakter Yuri ini akan terus dikembangkan lebih jauh di season 3 nantinya. Aku nggak mengerti kenapa kreator drama ini memasukkan karakter seperti Yuri di dalam drama ini.
Kalau menurut aku sih, karakter Yuri ini sebenarnya tidak perlu. Konsep ceritanya jadi berubah, malah berganti menjadi pertarungan antara Nano dengan Yuri. Aku rasa konsep seperti ini agak kurang menarik, karena Yuri ini malah menjadi batu sandungan buat Nano. Perubahan konsep ini menurut aku agak kurang tepat. Aku rasa di mata penonton, Yuri ini malah seperti pengacau yang keberadaannya tidak diharapkan oleh penonton. Kreator mungkin lagi kehabisan ide bagaimana untuk mengembangkan season 2 dan season 3. Jadi mereka akhirnya menciptakan tokoh Yuri ini. Yang berarti akan lebih banyak lagi plot yang digali berkat kemunculan Yuri ini. Aku menduga di season 3 nantinya konsep cerita akan berubah dan akan lebih berfokus pada karakter Yuri ini. Ya, itu sepenuhnya haknya kreator. Terserah mereka lah mau berbuat seperti apa. Kita sebagai penonton cuma bisa menonton saja, tidak lebih. Tapi overall, drama Girl From Nowhere ini tergolong drama yang sukses. Dan aku juga menilai drama ini berhasil dari segi konsep cerita. Ya, di balik terpaan drama GL Thailand yang terus-menerus membombardir di internet, yang mana plot ceritanya terlalu biasa dan bikin jenuh, rasanya kehadiran drama seperti Girl From Nowhere ini bisa dikatakan bagaikan oasis di tengah padang gurun. Ya, lumayanlah, drama Thailand ini cukup recommended untuk ditonton bagi kalian yang menyukai genre psikologis supernatural. Nah, sekarang aku akan membahas tentang pemain utamanya yang hanya 2 orang ini, yaitu karakter Nano dan Yuri. Nano diperankan oleh aktris Cica Amatayakul atau yang sering dipanggil dengan sebutan Kitty. Selain sebagai aktris, Kitty ini juga seorang penyanyi dan model. Kitty ini dulunya adalah mantan Thai idol dari girl group Kiss Me Five. Popularitas Kitty memang terangkat berkat drama ini. Sedangkan Yuri diperankan oleh Chanya McClory yang sering dipanggil dengan sebutan Ning. Ning ini berdarah campuran Thailand, Chinese, dan Inggris. Aktris ini dikenal lewat drama The Deadline pada tahun 2018 yang membuahkan penghargaan bagi dirinya. Demikianlah guys, pembahasan dan review drama Girl From Nowhere Season 1 dan Season 2 sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam!